Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan juga teman-teman. Hari ini ada agenda yaitu terkait Technopreneur untuk Smart School ya. Nah, untuk perkembangan omset di tiap sekolahnya bagaimana Bapak? PN3 Surabaya, apakah bisa menceritakan terkait progres omsetnya? Mohon maaf Pak, belum terdengar suaranya Pak. Tadi ada Pak Ahmad Arif, sepertinya bisa on mic ya, tapi belum terdengar di saya. Mungkin dari SMK Negeri 9 Malang ada perwakilannya. Oke, hari ini sebelum kita masuk ke materi ya, saya akan coba mm, memonitor satu-satu untuk perkembangan omset di sekolah seperti apa. Dari Kak Rasmi, apakah ada eh, ini Kak, ada perkembangan terbaru dari sekolah yang dimentori? Oke, baik terdengar suara saya. Iya, terdengar Kak. Kalau dari SMKN 1 Tanjung Selor sih, teman-teman yang ikutin Smart School, khususnya bidang tekno, selalu saya arahkan ya untuk mengisi tabel omset. Nah, dari survei atau dari yang saya lihat yang juga itu udah ada 2 orang yang mencapai level IQRF itu ya, udah 2,5 juta ke atas. Nah, karena mereka udah 2,5 di atas itu ada 2 anak saya lihat, ada Nova dan juga Rosmeli. Kemarin saya langsung ke SMKN 1 untuk membantu mereka membuat NIB karena syarat kelengkapan untuk mendapatkan sertifikat itu mereka belum lengkap di bagian NIB-nya. Makanya saya bantu kemarin dan baru Nova sih yang selesai karena yang Rosmeli itu eh, ada agenda lagi, jadi kita belum sempat melanjutkan pembuatan NIB-nya. Seperti itu sih Kak, kalau dari SMKN 1. Oke Kak, kalau untuk NIB-nya berarti baru satu orang ya yang berhasil. Iya, betul.
Oke Kak, terima kasih. Ya, itu mungkin itu ya bagi yang belum punya NIB bisa segera nanti mungkin bertanya dengan temannya atau dibantu oleh Kak Rasmi juga. Oke, dari SMKN 1 Probolinggo, ada Kak Fabian. Apakah mendengar suara saya? Di minggu 2. Itu Oke, jadwal kemudian dari karena SMK kan kayak beda Negeri beda 3 Surabaya, apakah mendengar suara NTT saya? final, terus pengembangan AI juga ini Dari kita SMK Negeri 1 lagi jadi Grati, apakah ini mendengar kan minggu suara pertama saya? nih. Eh, dan Ada ini tanggalnya Kak Lailatul Farid ini mulai dari ya, dari SMK Negeri 1 Grati. tanggal berapa? Ya Kak, kedengaran. Oh, Kalau dari 11 SMK Negeri hafal. 1 Grati, 11 SD aja, 11 SD omset dan juga 16. NIB-nya. Jadi mereka tuh dapat info. Sih pengennya Bagaimana kayak Kak bulan Lailatul? ini setelah Oke, baik. Mungkin dari SMK Negeri 1 berarti sekali lagi apakah mendengar suara saya? Ada Kak Rian Ardiansyah, ada Kak Lela Tulfari. Iya Kak, terdengar. Bagaimana keterangan ibunya? Dari SMKN 1 berarti sendiri kayaknya masih itu Kak, proses di simulasinya. Oke. Rencananya akan Iya Kak. berapa berapa siswa? Proses simulasi dengan berapa siswa?
maaf Kak, agak putus-putus. Disimulasikan dengan berapa siswa? Suara saya masih putus-putus, Kak. Mungkin next ya, dari SMK PGRI Soko Mojokerto, bagaimana progres omset dan juga NIP-nya? SMK PGRI Soko Mojokerto. Oke, Mas Azril. Sebentar Kak. Untuk progres omset dari SMK PGRI Sukul ini mereka sudah untuk minggu ini untuk kemarin masih belum ngisi Kak yang anak-anak ini. Padahal sudah saya beri kasih tahu untuk mengisi tabel omsetnya. Oke, kalau NIP-nya gimana Mas Azril? Kebetulan kemarin sudah Kak, karena semuanya ini ikut yang pelatihan PKK kemarin, jadi sudah membuat NIB semuanya. Oke, baik. Oke, jadi bagi teman-teman yang kemarin ikut ataupun belum ikut, itu saya di grup sudah membagikan terkait materi NIB. Jadi bagi yang belum mempunyai NIB, itu bisa membuat segera ya. Dan bagi yang sudah bisa membantu temannya yang lain. Nah, karena eh, kalian kan setiap mingguan itu mencatatkan itu ya omset di aplikasi Omsetku. Jadi ketika nanti kalian itu omsetnya sudah lebih dari 2.500.000, maka kalian itu bisa mendapatkan AQRF, sertifikat AQRF level pertama. Nah, tapi untuk yang terbaru ini syaratnya kalian itu selain mempunyai omset 2.500.000, kalian juga harus mempunyai NIB. Jadi bagi yang belum punya NIB tapi omsetnya mungkin sudah terlampaui, bisa segera membuat NIB. Bagi yang belum mencapai 2.500.000 juga bisa segera membuat NIB. Jadi sewaktu-waktu kalian sudah mencapai level itu, maka kalian bisa mendapatkan sertifikatnya gitu. Ya. Untuk kemarin juga eh, saya itu ya untuk NIP itu kalau misalkan teman-teman memang kesulitan di OSS-nya itu kalian bisa mencoba dulu di game simulator yang kemarin juga sudah saya bagikan ya. Jadi ketika teman-teman kok mungkin implementasinya terlalu susah atau mungkin ingin melihat tutorialnya atau simulasinya seperti apa, jadi bisa menggunakan game NIP. Eh, jadi hari ini kita akan pelajari sedikit terkait BMC atau bisnis model kanvas. Nah, ini sudah banyak dipakai oleh beberapa pihak, beberapa organisasi ya terkait BMC ini karena model ini memang model yang sangat familiar ya, tidak asing bagi seorang pebisnis gitu. Nah, ini tidak saya jadikan tugas, tapi sebagai pengetahuan saja bagi teman-teman. Jadi semisal kalian nanti ada lomba atau mungkin ingin membuat sebuah produk baru, terus ada mungkin sekarang ada yang belum berbisnis dan ingin mencoba benar-benar berwirausaha ya dengan produknya sendiri, atau mungkin ada yang sekarang menjadi reseller seperti itu. Nah, ketika kalian ingin membuka usaha atas nama kalian sendiri, atas keinginan kalian sendiri, atas nama produk kalian sendiri, kalian bisa menuangkan itu ke dalam BMC ini.
Oke. Nah, jadi untuk BMC sendiri itu, BMC itu merupakan kepanjangan dari Business Model Canvas. Kenapa kita perlu BMC ini? Apa sih hubungannya BMC dengan bisnis gitu ya? Sepenting apa? Sepenting apa BMC itu untuk usaha yang akan kalian jalani? Nah, ini tidak hanya penting untuk usaha yang akan berjalan, tapi untuk usaha yang sudah berjalan itu juga penting gitu. Mungkin ada beberapa yang teman-teman kemarin saat menjalankan usaha hanya apa? hmm, hanya dari ini aja, hanya dari inisiasi, terus langsung implementasi. Nah, di sini nanti kalian akan memahami beberapa hal. Oh, ternyata ada beberapa poin-poin yang harus kita perhatikan ketika kita ingin em, memulai sebuah bisnis gitu ya. Oke. Nah, kalau dari pemaparan ini, PMC itu bisa menjawab terkait 4 pertanyaan yang sangat penting bagi sebuah bisnis, seperti siapa pelanggan kita, terus kemudian nilai apa yang dipandang oleh pelanggan terkait produk kita, nilai apa yang dihargai pelanggan kita. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis kita. Terus apa logika bisnis yang mendasari kenapa kita bisa menyampaikan nilai yang dicari pelanggan dengan biaya yang tepat. Nah, jadi BMC itu bisa dikatakan juga sebagai sebuah cerita ya, bagaimana perusahaan kita akan beroperasi atau bisa juga dianggap sebagai sebuah logika bagaimana perusahaan kita itu akan beroperasi. Nah, terus kemudian di sini ada 2 contoh. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan ada 2 contoh hotel yang mana mereka dari segi fasilitas berbeda, dari segi harga berbeda gitu. Nah, dari yang kiri dulu, itu ada The Trans Luxury Hotel Bandung, yang mana mereka menjual harga kamarnya itu per malam 1.367 sekian. Sedangkan di sebelah kanan itu ada Ibis Hotel Ibis Bandung Trans Studio, yang mana per malam itu cuma 341.000 sekian gitu. Nah, keduanya itu mereka sama-sama berbisnis hotel, tapi mereka punya logika bisnisnya masing-masing. Mereka punya em, kerangkanya masing-masing. Mereka punya PMC-nya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dari segi pelanggan, tentu yang transaksi itu mereka akan memperhatikan eh, pelanggannya itu mungkin yang mementingkan dari segi fasilitas ya, kenyamanan yang terlihat mewah, terus kemudian juga fasilitas lain yang memang terlihat mewah gitu karena eh, mereka karena pelanggan mereka sasaran transaksi itu pasti mereka berpikirnya bahwa harga ini wajar karena transaksi Hotel Bandung itu menyediakan juga fasilitas yang memang dalam range harga tersebut gitu teman-teman. Nah, sedangkan yang Ibis itu mereka pelanggannya itu sasarannya adalah yang eh, ingin mencari hotel yang ramah di kantong seperti itu ya dengan harga yang relatif murah dan fasilitas yang pas-pasan. Nah, terus mereka juga pasti berbeda dari sisi keuntungan dan juga logika bisnisnya ya teman-teman. Sama halnya dengan kopi. Kopi itu banyak sekali macamnya. Ada yang harganya 2 ribuan sampai mungkin harganya yang 70 ribuan. Nah, itu berbeda ya. Dari harga yang kopi 2 ribuan ada kopi saset yang kalian biasa temui di warung-warung itu sama, itu jenisnya kopi. Terus ada kopi yang mahal juga, kopi Starbucks itu juga jenisnya kopi, tapi mereka memiliki nilai nilai atau harga yang berbeda gitu karena mereka pasti punya logika bisnisnya masing-masing. Nah, em, lalu kalau dari definisi BMC atau Business Canvas itu merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Nah, jadi teman-teman, kenapa BMC itu menjadi penting ketika kita ingin memulai sebuah usaha atau ketika ingin menciptakan sebuah produk gitu ya. Karena dengan BMC ini, kalau dari pengertian sendiri, BMC itu merupakan sebuah strategi. Nah, jadi strategi apa? Strategi untuk manajemen yang
eh, yang kita susun untuk menjabarkan ide-ide dan juga konsep ke dalam bentuk visual gitu teman-teman. Terus kemudian ini adalah bentuk dari BMC-nya. Jadi BMC itu punya 9 elemen. Kalau teman-teman lihat di sini ada 9 elemennya, ada 9 kotak. BMC memang bentuknya persegi panjang dan ini terdiri dari 9 elemen. Elemen yang pertama itu ada customer segment. Customer segment di sini em, seperti sasaran pelanggan yang harus teman-teman pikirkan, yang harus teman-teman eh, mungkin diskusikan dengan tim gitu ya, kalau emang berjualannya berkelompok. Jadi kalau customer segment itu pasti berbeda-beda di setiap bisnisnya gitu. Misalkan jualannya eh, baju sepak bola, pasti yang akan menjadi sasaran adalah eh, misalkan laki-laki gitu. Terus dari umur berapa? Dari umur misalkan 12 tahun sampai dengan umur 30 tahun. Terus juga bisa didetailkan lagi menjadi sasarannya adalah fans sepak bola gitu. Nah, dari customer segment ini kita harus mendetailkan dari yang sifatnya general ke yang paling detail gitu teman-teman. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada value proposition. Nanti kalau misalkan saya ngejelasinnya terlalu cepat atau mungkin ada pertanyaan gitu ya, teman-teman bisa langsung on mic saja ya. Nah, kalau yang bagian kedua ini ada value proposition, yang mana kita itu harus memikirkan nilai apa yang akan menjadi eh, hal penting nih dalam produk kita gitu teman-teman. Ya, jadi kita harus memikirkan nilai-nilai penting yang menjadikan produk kita itu berbeda dengan produk yang lain gitu. Misalkan tadi kopi, ya apa sih yang membuat kopimu itu berharga sekitar 70 ribuan? Terus kenapa kopimu bisa harganya 2.000? Dan diusahakan di bagian value proposition ini itu em, harus membedakan ya antara usaha teman-teman dengan usaha milik orang lain meskipun berjenis sama. Jadi misalkan teman-teman sama-sama gitu ya menjual baju sepak bola, apa yang membedakan produk teman-teman dengan produk milik orang lain gitu. Nah, terus kemudian di sini ada channel yang ketiga, elemen yang ketiga. Nah, kalau channel itu di sini di mana pelanggan itu akan menemukan toko kalian gitu ya. Nah, jadi di mana juga pelanggan itu bisa membeli produk kalian gitu. Apakah di toko offline, ya offline store, ataukah ada di marketplace mungkin, atau adakah di sosial media. Nah, itu teman-teman pertimbangkan di sini kira-kira ketika nanti saya menjalankan usaha ini, media sosial apa saja yang akan saya pakai gitu, marketplace apa saja yang akan saya gunakan. Nah, itu perlu dipertimbangkan dari awal. Kemudian di sini yang nomor keempat ya, itu ada customer relationship. Jadi customer relationship itu bagaimana caranya kita menjaga hubungan kita dengan pelanggan. Nah, banyak sekali caranya ya. Kalau teman-teman mungkin sudah mengalami juga, tapi mungkin teman-teman tidak menyadari hal itu. Jadi contohnya itu ketika seorang penjual itu melakukan customer relationship itu misalnya ketika mereka mengadakan sebuah diskon, itu bisa jadi eh, salah satu cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya, mengadakan diskon. Nah, terus bisa juga dengan menjawab respon dengan cepat gitu. Nah, itu juga bisa jadi eh, trik untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Nah, kenapa ini perlu kita perhatikan? Karena ketika pelanggan itu merasa nyaman dengan kita, merasa nyaman dengan merasa nyaman ketika membeli produk kita, gitu ya, mereka akan melakukan sebuah repeat order. Nah, pelanggan yang melakukan repeat order ini yang perlu kita cari sebanyak-banyaknya gitu. Karena mereka pasti sudah mengenal kualitas dari produk kita. Kemudian mereka juga mindset ya bahwa oh memang produk di toko ini, di toko A itu emang bagus. Jadi ketika ada produk-produk baru mereka pasti segera membeli gitu contohnya.
Dan ketika membutuhkan produk sesuatu, pasti dia akan larinya ke toko A gitu, karena dia merasanya bahwa emang belanja di toko kalian itu enak gitu. Nah, terus kemudian di nomor yang kelima itu ada revenue model. Nah, jadi untuk revenue model itu keuntungan keuntungan dari mana saja yang akan didapatkan oleh teman-teman ketika menjalankan sebuah usaha gitu ya. Di sini bahasa Inggrisnya where does revenue come from? Jadi kayak mm, ketika teman-teman menjual sebuah barang itu, keuntungannya didapatkan dari mana? Apakah hanya dari produk utama, ataukah bisa jadi dari produk-produk tambahan seperti aksesoris, ataupun mungkin dari jasa layanan antar gitu, antar jemput kan bisa jadi ya, itu jadi tambahan keuntungan. Nah, itu adalah resources. Nah, kalau yang resources ini kita perlu memikirkan terkait infrastruktur apa saja yang akan kita pakai atau sumber daya apa saja yang akan kita pakai saat kita menjalankan usaha gitu ya. Sumber daya itu kan ada dua ya, ada sumber daya maksudnya sumber daya itu kan bisa dalam bentuk manusia, sumber daya manusia atau sumber daya mungkin seperti infrastruktur ataupun hal-hal lain gitu. Nah, jadi ketika teman-teman di bagian resources ini perlu dipikirkan nih, misalkan sumber daya manusia, apakah teman-teman membutuhkan sebuah marketing atau administrasi gitu ya misalnya ya, atau desainer. Nah, itu perlu kalian pertimbangkan ketika kalian ingin menjalankan sebuah bisnis gitu. Nah, itu kembali lagi disesuaikan dengan logika bisnis kalian, disesuaikan dengan ide-ide kalian gitu. Jadi, memang BMC ini seperti tuang, apa ya, penuangan dari ide-ide yang memang kalian punyai untuk mengembangkan sebuah bisnis gitu, teman. Terus kemudian, di sini yang nomor ketujuh adalah activity. Nah, jadi aktivitas apa saja yang akan kita lakukan ketika eh, kita menjalankan sebuah usaha ya. Dari prosesnya itu seperti apa saja, dari A sampai Z-nya itu seperti apa. Nah, kalian coba rincikan di sini gitu. Terus kemudian nomor 8 itu ada key partner. Nah, kalau key partner itu jadi bisnis kalian itu berpartner dengan siapa saja gitu. Misalkan di sini ada supplier, gitu. Suppliernya siapa, terus kemudian ada investor mungkin gitu. Terus yang lain-lain ya yang berpartner dengan bisnis kalian, kalian catatkan di elemen yang ke-8 ini gitu. Terus kemudian yang ke-9 nih ada cost structure. Nah, jadi cost structure itu what is the total cost of production. Nah, jadi berapa total biaya untuk produksi gitu ya, atau berapa total biaya untuk usaha kalian gitu teman-teman. Nah, di bagian cost structure itu yang perlu diperhatikan tidak hanya modal saja ya, tidak hanya modal dari produk utama, tapi kalian perlu pikirkan juga terkait seperti halnya listrik, kemudian internet gitu. Ketika kalian memang membutuhkan hal itu dalam bisnis kalian, berarti itu harus dimasukkan juga ke dalam cost structure. Nah, terus juga kalau misalkan kalian punya karyawan, nah itu kan perlu dipikirkan untuk gajinya juga ya teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan terkait elemen bisnis model Canvas. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, saya harap teman-teman memahami ya, karena setelah ini kita akan coba review contoh dari PMC, dari salah satu ide bisnis gitu. Terus kemudian setelah eh, itu kita akan coba review kembali pengertian dari 9 elemen ini. Nanti saya akan minta teman-teman untuk eh, menjawab gitu. Jadi ketika saya tanya maksud dari elemen pertama itu apa gitu, teman-teman harus bisa menjelaskan gitu. Oke. Terus kemudian ini adalah contoh BMC dari toko olahraga. Eh, untuk template dari BMC ini saya ada, tapi ketika teman-teman membuat sendiri dengan susunan yang sama seperti ini itu diperbolehkan juga ya. Nah, jadi ini contohnya. Di sini ada nama usahanya Aksport, kemudian disusun oleh ownernya mungkin di sini ada Aditya Gembira Prawira. Terus kemudian tanggal dibuat BMC-nya kapan. Nah, ini contoh 11 Februari 2015 gitu. Nah, di sini elemen tata letak elemennya sama ya seperti yang tadi saat penjelasan. Jadi misalkan di sini ya di bagian customer segment dia menetapkan bahwa pelanggannya itu middle hingga end customer. Nah, jadi dari usia remaja sampai dengan dewasa ya. Terus kemudian dia detailkan lagi menjadi young people, 17
to 30 years old. Jadi uh, seseorang yang berusia 17 tahun hingga 30 tahun. Terus kemudian dia sesalkan lagi ke football fans, jadi fans sepak bola. Kemudian dia juga menyasarkan ke member of football fans club gitu. Jadi member-member yang ikut klub sepak bola gitu. Terus kemudian di bagian value proposition atau nilai penting dari produknya dia itu di sini dia menjelaskan bahwa dia itu menjual sebuah jaket sepak bola yang tematik gitu. Nah, artinya tematik itu kan berarti tidak sama dengan toko-toko yang lainnya. Itu menjadi poin penting ini. Jadi ketika pelanggan itu membeli, ketika tematiknya memang unik dan nggak pasaran, pasti kan banyak yang ingin beli ya. Terus kemudian dia menjelaskan lagi, we made unique and exclusive purple jacket that not only can be used as the function of the jacket itself, but also as a collectible item. Nah, jadi kayak dia tuh membuat sebuah jaket yang unik dan eksklusif gitu. Jadi dia menjelaskan bahwa jaket football jaketnya itu tidak hanya dipakai, dia hanya bisa dipakai sebagai jaket aja, tapi dia tuh karena bersifatnya itu adalah tematik yang mana eh, sangat berbeda ya antara jaket yang satu dengan yang lain gitu karena mempunyai coraknya sendiri. Nah, itu jaketnya itu tidak hanya bisa difungsikan sebagai jaket saja, tapi sebagai item-item yang bisa dikoleksi gitu teman-teman. Nah, terus kemudian dia menjelaskan di sini bahwa eh, dia tuh rare and eksklusif. Nah, jadi produknya dia tuh jarang dan eksklusif ya. Terus eh, dari beberapa some of them are only made one time. Jadi dari beberapa produknya itu dia membuatnya dalam satu kali waktu produksi. Nah, jadi ketika dia hanya produksi cuma 100 saja, berarti pelanggannya itu pasti akan berebut ya untuk membeli jaketnya dia. Terus kemudian di sini ada channel. Nah, jadi untuk channel sendiri, dia tuh menjelaskan bahwa dia online direct selling. Jadi dia menjual secara online menggunakan website dan sosial media. Terus dia juga menjualnya ke reseller online. Terus di sini ada juga dia menjual di Facebook, fanspage, terus kemudian ada dia menjual di komunitas sepak bola di beberapa daerah. Terus kemudian eh, di sini dia menjelaskan bagaimana dia menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ya, dia menjelaskan bahwa always connected with social media itu seperti dia menjelaskan bahwa dia selalu terkoneksi dengan sosial media seperti Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, dan juga lain. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa dia fast respond by phone and SMS. Jadi dia itu fast respond menggunakan telepon maupun SMS. Terus kemudian di sini untuk bagian key resource, dan dia membagi menjadi dua ya, ada human dan equipment. Nah, jadi untuk human atau manusia sendiri dia tuh di sini membutuhkan admin atau sales atau CSO. Kemudian dia juga membutuhkan desainer dan juga vendor. Nah, untuk peralatan sendiri dia tuh membutuhkan komputer dan internet dan juga smartphone, handphone ya. Nah, terus kemudian di sini untuk revenue stream dia tuh mendapatkan keuntungan hanya dari keuntungan penjualan produk utama ya. Terus kemudian untuk aktivitasnya dia menjelaskan secara rinci di sini dari pembuatan desain produknya seperti apa. Terus kemudian dia memproduksi ke vendor gitu teman-teman. Nah, terus di sini untuk bagian key partner, dia menjelaskan dia tuh berpartner dengan vendor, dengan reseller, dan juga dengan pengiriman seperti Duki, JNE, dan juga POS gitu teman-teman. Nah, terus untuk yang cost structure, dia tuh harus membayarkan gaji admin dan juga gaji marketing. Kemudian dia juga harus pembayaran terkait produksi dan transportasi, biaya produksi dan transportasi, dan juga biaya listrik dan juga internet gitu teman-teman.
Oke, mungkin itu saja ya dari penjelasan terkait PMC. Dari tadi yang saya jelaskan ya terkait penjelasan dari tiap elemennya, terus kemudian ini implementasi dari salah satu tokoh. Teman-teman mungkin ada pertanyaan? Eh, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya ya, berarti sudah paham nih teman-teman. Oke, oke mungkin kita coba cek di sini untuk BMC. Jadi yang saya jelaskan itu kan ada 9 elemen. Nah, ada yang mau coba menjelaskan salah satu elemennya? Oke, ada yang mau mencoba menjelaskan salah satu elemen? Iya, ada Ahmad Arif, ada Faiz, ada Indah Dewi Puspitasari, ada M. Effendi, Mikail, Muhwisnu Putra Pramudia, dan lain-lain. Apakah ada yang ingin menjelaskan salah satu elemen? Ada Rahmanika Aji. Oke, tidak adakah yang bisa menjelaskan? Hai. Oke, mungkin teman-teman juga sedang ada kegiatan ya. Ya, jadi eh, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka saya kira teman-teman sudah paham. Nanti materinya akan saya share juga di grup kita. Kemudian bagi yang mungkin belum mengerjakan NIB, belum membuat NIB, silahkan membuat. Dan jangan lupa untuk mengisi laporan di omsetku seperti biasa. Terus kemudian, maka tidak ada lagi dari selanjutnya. Jadi saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Ada sekitar 17 orang. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Sabtu, insya Allah pada jam jam 3 sampai 4 ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya, Dima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.